Selama bertahun-tahun, sepak bola Eropa terasa seperti pesta pribadi. Klub-klub terbesar, dengan bintang-bintang terbesar dan anggaran terbesar, mendominasi berita utama. Liga Champions UEFA adalah arena mereka, panggung di mana raksasa-raksasa yang sama akan bertarung musim demi musim. Liga Eropa UEFA menawarkan panggung kedua, tetapi bahkan itu menjadi semakin sulit bagi klub-klub kecil untuk masuk. Kesenjangan antara elit sepak bola dan yang lainnya semakin melebar. Rasanya seperti permainan indah ini kehilangan sebagian keajaibannya, sebagian ketidakpastiannya. Impian petualangan Eropa memudar bagi begitu banyak klub di seluruh benua. Dominasi ini menciptakan lanskap yang dapat diprediksi. Penggemar hampir bisa menebak tim mana yang akan berada di tahap akhir Liga Champions, bahkan sebelum bola ditendang. Meskipun fantastis melihat pemain terbaik dunia bersaing, itu juga berarti bahwa banyak klub lain dan pendukung mereka yang bersemangat ditinggalkan di luar. Mereka berlatih keras, mereka berjuang di liga domestik mereka, tetapi pintu ke Eropa tampaknya tertutup rapat. Ini bukan hanya tentang memenangkan trofi, ini tentang pengalaman, prestis dan imbalan finansial yang dibawa oleh sepak bola Eropa. Sesuatu perlu diubah untuk membawa lebih banyak klub ke dalam lingkaran. UEFA, Badan Pengatur Sepak Bola Eropa, melihat masalah ini. Mereka memahami bahwa kekuatan sepak bola terletak pada keragamannya, dan kemampuannya untuk menciptakan impian bagi semua orang, bukan hanya segelintir orang terpilih. Mereka mulai menjajaki ide-ide untuk kompetisi baru, yang akan membuka panggung Eropa untuk jangkauan tim yang lebih luas. Tujuannya adalah untuk menciptakan turnamen yang bermakna, kompetitif, dan dapat diakses. Itu adalah langkah berani, upaya untuk menyeimbangkan kembali permainan kontinental dan memberi lebih banyak klub kesempatan nyata untuk bersaing memperebutkan kehormatan Eropa. Inilah benih dari mana Liga Konferensi UEFA akhirnya akan tumbuh. Pengumuman kompetisi klub Eropa tingkat ketiga pada awalnya disambut dengan reaksi beragam. Beberapa skeptis bertanya-tanya apakah itu hanya akan menjadi versi yang lebih rendah dari Liga Eropa. Tetapi bagi banyak klub, terutama mereka dari liga tanpa tempat otomatis di Liga Champions, itu adalah mercusuar harapan. Itu adalah sinyal yang jelas dari UEFA bahwa mereka tidak dilupakan. Idenya adalah untuk menciptakan lebih banyak pertandingan untuk lebih banyak klub dan lebih banyak asosiasi. Ini bukan hanya tentang menambahkan turnamen lain, ini tentang mendesain ulang piramida sepak bola Eropa, agar lebih inklusif dan menyebarkan kegembiraan kompetisi kontinental lebih jauh dari sebelumnya. Sebelum Liga Konferensi muncul, hidup ini sulit bagi klub-klub di luar 5 atau 6 liga besar Eropa. Perjalanan mereka di Eropa seringkali sangat singkat. Sebuah tim mungkin memenangkan liga domestik mereka, sebuah pencapaian fantastis yang dirayakan oleh seluruh kota mereka, hanya untuk tersingkir dari kualifikasi Liga Champions di babak pertama. Mereka kemudian akan turun ke kualifikasi Liga Eropa dan menghadapi lawan kuat lainnya, seringkali dari liga yang jauh lebih kaya. Lebih sering daripada tidak, impian Eropa mereka akan berakhir bahkan sebelum liburan musim panas selesai. Ini adalah siklus yang membuat frustrasi dan mengecewakan bagi banyak orang. Eliminasi awal yang konstan ini menciptakan kesenjangan finansial dan olahraga yang besar. Klub-klub besar yang secara teratur lolos ke babak grup Liga Champions menerima hadiah uang yang sangat besar, pendapatan televisi, dan kesepakatan sponsor. Uang ini memungkinkan mereka untuk membeli pemain yang lebih baik, meningkatkan stadion mereka, dan memperkuat posisi mereka. Sementara itu, klub-klub kecil hanya mendapatkan sedikit dari penampilan Eropa singkat mereka. Mereka terjebak dalam lingkaran, mereka membutuhkan uang Eropa untuk menjadi lebih baik, tetapi mereka tidak cukup baik untuk melangkah cukup jauh di Eropa untuk mendapatkan uang itu. Itu adalah situasi serba salah klasik yang membuat hampir tidak mungkin untuk menutup kesenjangan. Bagi para penggemar, ini sama-sama membuat frustrasi. Kegembiraan memenangkan liga mereka akan dengan cepat berubah menjadi kekecewaan. Mereka bermimpi, fans of small clubs preparing for European away trips, supporters packing bags with team scarves and flags at stock, bepergian ke seluruh Eropa untuk mendukung tim mereka, untuk melihat mereka bermain di stadion-stadion terkenal, dan untuk menciptakan kenangan seumur hidup. Sebaliknya, mereka mungkin mendapatkan 1, mungkin 2, perjalanan tandang sebelum perjalanan mereka dipersingkat.
Itu menolak mereka kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga sepak bola Eropa yang lebih luas. Kegembiraan sepak bola adalah tentang pengalaman bersama, dan terlalu lama, banyak kelompok pendukung dikecualikan dari salah satu petualangan terbesar dalam permainan. Sistem ini juga berdampak negatif pada Liga Nasional itu sendiri. Ketika satu atau dua tim yang sama mendominasi liga tahun demi tahun, sebagian berkat pendapatan Eropa mereka, liga menjadi kurang kompetitif. Tantangan bagi UEFA adalah menemukan cara untuk memberi penghargaan kepada lebih banyak klub atas kesuksesan domestik mereka. Mereka perlu menciptakan platform di mana Media Group, mid-table European teams celebrating qualifying for Europe, third-place league teams holding up scarves distribute equally. Tim peringkat ketiga atau keempat dari liga menengah, atau pemenang piala dari negara yang lebih kecil, memiliki peluang realistis untuk bermain satu musim penuh di Eropa. Inilah masalah yang dirancang untuk dipecahkan oleh Liga Konferensi UEFA, menawarkan jalur baru dan janji baru. Tujuan utama di balik pembentukan Liga Konferensi UEFA sangat sederhana, namun kuat, untuk membuat sepak bola Eropa lebih inklusif. UEFA ingin memastikan bahwa lebih banyak klub, dan yang terpenting, lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam babak grup kompetisi Eropa. Sebelumnya, tim dari lebih dari 40 dari 55 asosiasi anggota UEFA dapat tersingkir dari Eropa pada akhir Agustus. Turnamen baru ini dirancang untuk menjamin bahwa setidaknya 34 asosiasi nasional yang berbeda akan terwakili dalam babak grup, salah satu dari 3 kompetisi klub. Ini adalah langkah besar menuju demokratisasi sepak bola Eropa. Bagi klub-klub itu sendiri, Liga Konferensi adalah pengubah permainan. Ini menawarkan target yang realistis dan hadiah yang nyata. Alih-alih menghadapi tugas yang hampir mustahil untuk melewati kualifikasi Liga Champions, mereka sekarang memiliki kompetisi di mana mereka akan bermain melawan tim-tim dengan level yang sama. Ini berarti pertandingan yang lebih kompetitif, peluang yang lebih besar untuk maju, dan kesempatan untuk membangun momentum. Ini memberi klub platform untuk mendapatkan pengalaman Eropa yang berharga, mengembangkan pemain mereka, dan meningkatkan profil mereka di benua itu. Harapannya adalah pengalaman ini akan membantu mereka tumbuh lebih kuat dan, di masa depan, bahkan mungkin bersaing di level yang lebih tinggi. Visi UEFA meluas melampaui klub, ini tentang seluruh ekosistem sepak bola Eropa. Dengan menyediakan pertandingan yang lebih bermakna, Liga Konferensi membantu menghasilkan lebih banyak minat dan investasi di liga-liga di seluruh benua. Ketika klub lokal berprestasi di Eropa, itu membawa kegembiraan bagi seluruh komunitas. Ini meningkatkan kehadiran penonton, meningkatkan liputan media, dan bahkan dapat menginspirasi generasi muda pemain berikutnya. Kompetisi ini dirancang sebagai batu loncatan, cara bagi klub untuk membangun masa depan yang berkelanjutan baik di dalam maupun di luar lapangan, memperkuat fondasi permainan di setiap level. Pesan dari UEFA jelas, impian Eropa setiap klub penting. Liga Konferensi diciptakan untuk menjadi kompetisi harapan. Ini mengakui bahwa kesuksesan dalam sepak bola datang dalam banyak bentuk. Dan memenangkan piala domestik Anda atau finish ketiga di liga Anda adalah pencapaian signifikan yang pantas dihargai dengan kampanye Eropa yang tepat. Turnamen ini direncanakan dengan cermat untuk duduk di samping Liga Champions dan Liga Eropa, menciptakan struktur yang jelas dan seimbang. Itu adalah babak baru, menjanjikan cerita-cerita segar, persaingan baru, dan kesempatan bagi tim underdog untuk akhirnya bersinar. Jadi, format Liga Konferensi UEFA dirancang dengan cerdik untuk memberikan kesempatan kepada sebanyak mungkin tim untuk bersinar. Perjalanan dimulai dengan beberapa babak kualifikasi selama musim panas, mirip dengan kompetisi Eropa lainnya. Tapi, inilah bagian yang menarik. Tim yang tersingkir dari kualifikasi Liga Champions dan Liga Eropa sebenarnya mendapatkan kesempatan kedua dengan masuk ke jalur Liga Konferensi. Jaring pengaman ini, jujur saja, memastikan bahwa satu hasil buruk tidak mengakhiri petualangan Eropa sebuah klub terlalu cepat. Ini menciptakan proses kualifikasi yang dinamis dan menarik, dengan tim-tim dari seluruh penjuru Eropa bersaing memperebutkan tempat di babak grup. Setelah kualifikasi selesai, kompetisi beralih ke babak grup yang terdiri dari 32 tim, sama seperti Liga Champions.
8 juara grup langsung melaju ke babak 16 besar. Namun, dalam sebuah sentuhan cerdas, 8 tim peringkat kedua grup tidak tersingkir. Sebaliknya, mereka menghadapi babak playoff melawan 8 tim yang finish ketiga di grup Liga Eropa mereka. Ini menciptakan pertarungan sistem gugur dengan taruhan tinggi dan menambahkan lapisan kegembiraan lainnya, sekaligus menjaga lebih banyak tim terlibat dalam sepak bola Eropa setelah jeda musim dingin. Dari babak 16 besar dan seterusnya, ini adalah format sistem gugur langsung, hingga ke final. Tentu saja, tidak ada kompetisi besar yang lengkap tanpa trofi yang hebat, dan trofi untuk Liga Konferensi benar-benar simbolis. Trofi itu menjulang tinggi dan terdiri dari 32 tulang belakang heksagonal, satu untuk setiap tim di babak grup, memutar dan melengkung ke atas dari dasar. Desainnya dimaksudkan untuk mewakili penerbangan bola saat menuju gawang, menangkap optimisme dan sifat berpikiran maju dari turnamen baru ini. Ini modern, dinamis, dan terasa berbeda dari trofi Liga Champions dan Liga Eropa yang lebih tradisional, dengan sempurna mencerminkan identitas segar Liga Konferensi. Memenangkan trofi datang dengan hadiah yang signifikan. Juara Liga Konferensi UEFA tidak hanya dinobatkan sebagai pemenang kehormatan besar Eropa, tetapi mereka juga secara otomatis lolos ke babak grup Liga Eropa UEFA musim berikutnya. Ini memberikan jalur langsung ke tingkat kompetisi yang lebih tinggi, menawarkan insentif fantastis bagi setiap klub yang terlibat. Ini berarti bahwa kesuksesan di Liga Konferensi bukan hanya tujuan itu sendiri, tetapi juga landasan peluncuran untuk ambisi yang lebih besar. Ini adalah sistem penghargaan yang dibuat dengan indah, yang mendorong pertumbuhan dan aspirasi. Musim pertama Liga Konferensi UEFA sukses besar, berpuncak pada final bersejarah di Tirana, Albania. Pertandingan tersebut mempertemukan dua klub dengan sejarah Eropa, yang kaya AS Roma dari Italia dan Feyenoord dari Belanda. Itu adalah final yang pas, menampilkan tim Italia yang penuh gairah, yang dipimpin oleh manajer legendaris Jose Mourinho, dan tim Feyenoord yang dinamis dan menyerang, yang telah menarik perhatian banyak orang. Panggung telah diatur untuk malam yang tak terlupakan, kesempatan bagi salah satu klub ini untuk mengukir nama mereka dalam buku sejarah sebagai pemenang pertama kompetisi ini. Perjalanan AS Roma ke final sangat dramatis. Mereka mengalami beberapa momen sulit, termasuk kekalahan mengejutkan 6-1 dari Bodo Glimt di babak grup. Tapi mereka belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh lebih kuat seiring berjalannya turnamen. Mereka melewati babak gugur dengan ketahanan, mengalahkan tim-tim seperti Vitesse dan Leicester City untuk mengamankan tempat mereka di final. Bagi Roma dan para penggemar mereka, ini adalah momen besar. Mereka belum memenangkan trofi besar Eropa selama lebih dari 60 tahun, dan keinginan untuk mengakhiri penantian panjang itu sangat besar. Seluruh kota Roma mendukung mereka, memimpikan kejayaan kontinental. Feyenoord, di sisi lain, telah memainkan sepak bola yang menakjubkan dalam perjalanan mereka ke Tirana. Mereka adalah pencetak gol terbanyak kompetisi, bermain dengan gaya menyerang tanpa rasa takut yang membuat mereka banyak dikagumi. Jalan mereka ke final termasuk kemenangan mendebarkan atas tim-tim seperti Partizan Belgrade dan Marseille. Para penggemar mereka, yang dikenal karena gairah mereka yang luar biasa, melakukan perjalanan ke final dalam jumlah besar, menciptakan suasana yang fantastis. Mereka juga sangat ingin merasakan kesuksesan Eropa lagi, dan mereka sangat percaya bahwa tim muda mereka yang menarik memiliki apa yang diperlukan untuk mengangkat trofi dan membawanya kembali ke Rotterdam. Final itu sendiri adalah pertarungan yang tegang dan sengit, persis seperti yang Anda harapkan dengan trofi yang dipertaruhkan. Momen penentu datang pada menit ke-32. Bola panjang ke dalam kotak dikendalikan dengan ahli dan diselesaikan oleh bintang muda Roma, Nicolo Zaniolo. Itu adalah gol yang layak untuk memenangkan final apapun. Feyenoord mengerahkan semua yang mereka miliki ke Roma di babak kedua, mengenai tiang gawang 2 kali. Tetapi tim Mourinho bertahan dengan disiplin dan gairah yang luar biasa. Ketika peluit akhir berbunyi, para pemain dan penggemar Roma meledak dalam perayaan. Mereka berhasil. Mereka adalah juara pertama Liga Konferensi UEFA. Gambar Kapten AS Roma, Lorenzo Pellegrini, mengangkat trofi baru itu sangat kuat. Bagi klub, itu mengakhiri kekeringan panjang dan menyakitkan dari trofi Eropa. Itu adalah momen kegembiraan murni dan pembenaran, bukan hanya untuk para pemain,
tetapi untuk generasi penggemar yang telah menunggu begitu lama. Kemenangan itu membawa gelombang optimisme baru ke klub dan membuktikan bahwa dengan mentalitas dan kepemimpinan yang tepat, kesuksesan mungkin terjadi. Itu juga menandai pencapaian bersejarah lainnya bagi manajer mereka, Jose Mourinho, yang menjadi pelatih pertama yang memenangkan Liga Champions, Liga Eropa, dan Liga Konferensi. Namun dampak final itu jauh melampaui kota Roma. Itu mengirim pesan ke klub-klub di seluruh Eropa. Itu menunjukkan bahwa Liga Konferensi adalah kompetisi yang serius dan bermakna yang layak diperjuangkan. Adegan perayaan, gairah di stadion, dan perhatian media global membuktikan bahwa ini bukan turnamen kecil. Itu menunjukkan kepada klub-klub dari liga berukuran serupa bahwa mereka juga bisa menjalani perjalanan Eropa yang panjang, mencapai final, dan menciptakan sejarah mereka sendiri. Itu memberi mereka impian nyata untuk dikejar, menginspirasi mereka untuk berinvestasi pada skuad mereka, dan menganggap serius kompetisi sejak awal. Bagi para penggemar, Liga Konferensi telah menjadi tambahan yang luar biasa. Ini telah menyediakan tujuan baru untuk dikunjungi, tim baru untuk ditonton, dan kenangan baru untuk diciptakan. Pendukung klub-klub seperti Bodø Glimt dari Norwegia, Lincoln Red Imps dari Gibraltar, dan banyak lainnya mendapatkan pengalaman babak grup Eropa penuh untuk pertama kalinya. Itu membawa keajaiban malam-malam Eropa ke kota-kota yang jarang jika pernah mengalaminya sebelumnya. Ini memperkuat ikatan antara penggemar dan klub mereka, dan ini membantu menumbuhkan budaya sepak bola di seluruh benua, membuat permainan yang kita semua cintai semakin kaya. Pada akhirnya, Liga Konferensi UEFA berdiri sebagai simbol harapan dan kesempatan. Ini telah berhasil menyeimbangkan kembali lanskap sepak bola Eropa, menyediakan platform vital bagi klub-klub yang sebelumnya tertinggal. Ini membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya tentang raksasa finansial, ini tentang gairah, ambisi, dan impian kejayaan. Tidak peduli seberapa besar atau kecil klub Anda. Kompetisi baru saja dimulai, tetapi masa depannya sangat cerah. Ini menjanjikan untuk memberikan lebih banyak cerita underdog, lebih banyak final dramatis, dan lebih banyak kesempatan bagi klub dan penggemar mereka untuk mewujudkan impian Eropa.